Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Aduh, dengar suaranya saja ibu sudah semangat ya. Oke, hari ini saya bersyukur ya, bersyukur bisa ketemu dengan kalian, bisa bertatap muka lagi kembali ya dari topik kita ya, bertatap muka kita ya. Ya, kita bersyukur hari ini. Ya, Evelyn ya. Ya, siap kamu Evelyn? Siap Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar kita, saya mau ngecek dulu hadiran kita. Hadir hari ini ya? Hadir Hadir semua? Iya. Bagus. Nah, kemudian saya mau tengok dulu kerapian kalian. Coba cek dulu kerapian kalian. Kerapian kalian coba cek. Itu meja-meja di laci-laci sekarang kan kalau jajan ya kan? Nah, kalau sembarangan laci yang tidak ketong sama. Coba cek udah. Ya, coba Wira udah. Rapi ya nak? Iya, rapi. Kira-kira hari ini sebelum kita belajar ya, saya mau bilang sama kalian selama pembelajaran ya harus benar-benar serius ya nak ya. Serius. Oke, sebelum kita pembelajaran berdoa dulu bagi berdiri kita. Vira ya, berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Doa selesai. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita untuk menaikkan yang rasa nasionalisme kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi yang namanya lagu nasional Berkibarlah Bendera. Tahu kan? Iya, saya pasang dulu saya enak ya. Siap-siap, coba berdiri semuanya, berkibarlah bendera. Jadi yang teman-teman anak ikuti ya kata-katanya ya. Sang merah putih
Saya mau tanya sama kalian ya, kira-kira dari yang minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah masuk ke pelajaran tentang masalah HAM ya, masalah HAM. Nah sebelum saya masuk melanjutkan lagi, saya mau menampilkan yang namanya video ya, sedikit motivasi lah ya kepada kalian tentang bagaimana kalian bisa semangat ya, semangat. Dan saya berharap nah ya, nanti pas video ini ibu tampilkan, nanti saya minta respon dari kalian ya, apa yang didapat dari video ini. Bisa ya nak? Iya, coba kamu perhatikan dulu. Almost ready. Perhatikan kata-katanya yang di-sharingkan bahasa Inggris ya, ya. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was water slide all by myself. Everyone obviously said the bottom of the slide is because they're waiting for other people to come down. You wait for them, they're freaking out. They're like, and I was so tempted to look at myself and go, what happened? There was time for us to look at my life and think, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you did. Nah, perhatikan fisiknya bagaimana? Punya tangan dan punya kaki. Iya. Tapi dia bagaimana bisa menghasilkan prestasi kan ya? Perhatikan. What I've seen in life is a couple of good principles. The first thing Ya, salah satunya adalah bersyukur. it's not to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I love life. There's so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a whole story. But it's very simple to say. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. You don't know if you're going to get through it. You know, you go through the storms in life and you don't know how long the storm will be. And today I want to share with you some principles that I've learned from my life. Being patient with life. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have answers to all my life's head. But when the time comes, I'll be able to hold it up. I'll be able to hold it up. You know, it's scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people have just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth it. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are you. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you man. On this DVD, I share my experiences in life of how I overcome challenges and see a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Oke, nah, ya sampai terharu juga ibu nih.
lihatnya lagi, walaupun udah berkali-kali ya lihat video ini ya, kayak terharu ya. Oke, dari video ini sebelum saya kasih apa ya perkataan tentang konten juga tentang video ini, siapa yang bisa kasih ya? Kasih seperti apa sih yang didapatkan dari video ini? Coba angkat tangan, siapa? Ya, Dirina, apa yang mau dapatkan? Motivasi dari saya tentang orang yang fisiknya kurang sempurna, ya saya bangga dengan mereka walaupun fisiknya mereka kurang sempurna, tetapi mereka tetap semangat dan berjuang untuk mengejar prestasinya sendiri-sendiri. Iya, berarti kamu langsung ini ya tadi ya. Walaupun fisiknya tidak sempurna, tapi tidak menghalang ya. Dengan kita yang sempurna, apalagi kita yang sempurna. Oke, ada lagi? Ada lagi nak? Iya, apa nak? Motivasi dari saya Buat nak sedikit suaranya. tentang orang yang fisiknya kurang sempurna, meskipun dia cacat dan fisik kurang sempurna, namun dia punya semangat dan berjuang yang tinggi untuk mengejar prestasinya sendiri. Iya, tepuk tangan untuk kita nak. Jadi satu hal yang mau saya ingatkan, ini kan kita belajar yang namanya pelanggaran hukum ya. Entah kamu, siapa yang di sini ya cita-cita menjadi pengacara ada? Ya, mana tahu ya berkembang apa ya, namanya cita-cita pengacara, hakim ya kan? Atau mau jadi apa pun kamu menjadi seorang ahli IT. Ingat ya, video ini menceritakan sama kita kayak seperti tamparan keras ya. Tamparan keras gak sama kita? Tamparan keras, dia tidak punya apa tadi? Tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa berselancar. Dia bisa menjadi pimpinan. Saya baca lagi ya, saya lihat lagi videonya, dia menjadi pimpinan dua perusahaan. Ya, oh my god, ya kan? Tuhan gitu ya. Kita yang lengkap apa? Tangan, kaki, pikiran sehat ya. Ya kita harus bisa lebih dari situ. Saya mau ingatkan anak-anak ibu, ya pulang dari sini jangan pernah menyerah. Sekalipun kamu punya kelemahan, sekalipun kamu punya begitu banyak apa ya kepahitan hidup, dia bilang apa tadi? Tetap semangat. Yang lebih menyedihkan tadi nak, yang saya bilang, saya tidak bisa memegang istri saya, tapi saya mau apa tadi? Hatinya. Waktu itu saya, ya berkali-kali saya sedih ya. Jadi itulah motivasi sama kita ya, sama ibu juga gitu ya. Ibu saya nak ya. Iya, oke. Jadi biarlah namanya sinik ya, tidak punya kaki. Ya waktu dia berselancar itu ya, sama katanya, oh begini-gini kakinya yang cacat itu kan. Ya sebenarnya, ya itulah ya Tuhan itu menurut saya adil gitu ya. Sekalipun dia seperti itu, dia memberikan banyak talenta bakat ya, bakat kita. Apalagi kalian nih SMK bisa. Bagaimana SMK bisa? Harus menjadi siswa-siswi yang siap kerja kan? Iya. Coba kau evaluasi dirimu. Udah di mana kau sekarang? Evaluasi dirimu. Ya, apakah kau memang sudah menunjukkan apa namanya prestasimu ya? Ataukah di kelasannya handphone aja ya? Itu coba kau evaluasi diri. Saya nggak menuduh si Evelyn, si Mira, ya kamu gimana? Gak gitu, udah kamu evaluasi, ya bisa ya nak ya? Bisa nak? Iya bisa. Oke, tadi mau saya ingatkan lagi. Kira-kira apa tadi yang ibu bilang pelajaran sebelumnya? HAM. Siapa yang tahu tentang HAM itu? Iya, Ira tahu HAM? Ya. HAM adalah hak asasi manusia. Iya, kira-kira contohnya apa ya Wira? Contohnya hak hidup. Iya, hak hidup. Iya kan? Hak-hak kita itu yang memang menjadi bagian kita. Makanya nak, sekalipun kamu nanti sudah menikah, misalnya lah ini ya, saya nggak bisa mengatakan seperti apa kehidupanmu. Misalnya kamu ya udah menikah, misalnya kamu, saya nggak doakan ya pindah agama, itu hakmu nggak? Hak kan? Iya. Satu lagi hak beragama itu hak juga, ya. Jadi nggak ada paksaan karena orang tua, ya orang tua atau siapa ya. Itu ingat, jadi HAM itu. Jadi itu yang, jadi saya berharap ketika kamu belajar minggu lalu ya nak ya, minggu lalu tentang HAM, kamu harus ya, yang namanya kamu siswa harus benar-benar ya, benar-benar itu tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar bagaimana nak? Kamu pelajari, kamu aplikasikan di dalam kehidupanmu. Ya, kita udah belajar ya, hak itu ya, apa hak siswa, apa hak kita sebagai siswa? Iya, pengajaran dari guru, mendapatkan fasilitas ya kan, kewajiban apa nak?
dan diskusi kelompok, itu metodenya ya. Peserta didik dapat menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kemudian masuk sikap sosialnya. Sikap sosialnya apa, Nak? Melalui metode diskusi dan presentasi dengan teman sebangku, siswa mampu bagaimana berperilaku bagaimana? Disiplin, kerjasama, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, kaitannya percaya diri dalam hal apa kira-kira? Dalam hal apa? Presentasi. Jangan malu-malu, ya kan? Malu-malu. Cepat lagu. Ah, itu bisa mempengaruhi teman ini tuh. Teman untuk apa? Presentasi. Bahkan gurunya juga agak grogi gitu ya. Cepat lagu. Apa yang mau dikejar orang kita memang udah waktunya belajar 2 kali 45 menit. Itu maksud ibu ya. Kemudian apa katanya? Pengetahuan. Apa yang diharapkan di sini melalui pembelajaran berbasis masalah, ya. Siswa mampu menganalisis berbagai pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, di mana-mana aja lingkungannya itu, sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Keterampilan, kalau dikatakan keterampilan, berarti itu bagaimana kamu bisa actionnya. Kemampuan itu bagaimana? Kemampuan apa yang ibu nilai? Yaitu apa? Mempresentasikan hasil evaluasi berbagai kasus. Di mana? Sekolah, keluarga, dan masyarakat, dan negara. Nah, coba saya mau mengingatkan kamu nanti ya, ada di sini instrumen penilaian yang ibu kasih nanti ya, masalah. Setelah itu nanti kita mau masuk yang namanya kita diskusi. Namun sebenarnya saya nanti akan menampilkan yang namanya slide ya. Slide itu kayak seperti apa namanya, materi-materi yang ibu akan sampaikan sebelum kita diskusi ya, sebelum diskusi. Nah, nanti ibu mau kasih slide sebelumnya itu ibu mau menjelaskan. Jadi ada nanti teknik penilaiannya. Teknik penilaian itu apa? Nah, kamu kan nanti metodenya diskusi nih, ya, metode diskusi. Kemudian nanti ketika kamu presentasi, ya, presentasi nanti saya perhatikan presentasi dari kamu bagaimana menyampaikan, bagaimana kekompakan tim, ya kan? Kekompakan tim kamu bagaimana, ya kan? Kemudian materi-materi itu sesuai dengan artikel atau berita yang akan kamu analisis. Nah, itu ya instrumen penilaian yang ibu apa nanti. Kemudian penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu dari bagaimana kamu disiplin, bagaimana kamu bertanggung jawab nanti, bagaimana kamu bekerja sama, itu nanti dinilai. Ya, dinilai dari masing-masing pribadi. Itu dari penilaian sikap kamu sebagai kamu manusia sosial. Apa manusia sosial itu? Manusia yang bagaimana? Tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada apa namanya? Nggak ada apa tuh ya? Kesempatan kita untuk namanya sombong. Bisa nggak tukang becak itu nggak apa namanya? Pengusaha itu mengatakan dia nggak butuh tukang becak. Nggak satu saat sampai bang dia kempes, Fortunernya kempes. Dia mau pergi ke bengkel misalnya jalan kaki bisa sih, tapi kok jauh bisa dia pakai tukang becak ya kan? RBT kalau di sini yang kita kenal kan? Iya, jadi kita tidak ada kata yang namanya sombong. Sombong itu tidak perlu dipertahankan. Bisa ya Kak ya? Iya. Oke, jadi setelah ini nanti kita perhatikan dulu slide nanti ibu yang ini ya. Oke, sebelum masuk kita ke slide, ya saya mau tampilkan dulu yang namanya apa ya nak? Kita tampilkan yang namanya video dulu, video lah ya. Oke, video nih. Nah, ini dia. Di hari apa namanya? Hari guru ya, hari guru ya. Perhatikan videonya.
Mereka lalu mengurangi kemudian mempersoalkan salah karena salah jiwa korban kemudian melarikan diri. Korban yang beberapa temannya kemudian membakar CDU, tapi tak disangka hukumnya telah kemudian sambil membawa waktu yang berpanjang. Yang kedua, korban berada dalam posisi kita tidur dan sulit melarikan diri. Saat itu, korban sempat masuk ke dalam ruang kantor SPBU, tetapi karena lanjutannya cukup parah, membuat korban harus mendarat dan meninggal. Polisi membawa korban langsung menuju lokasi dan memburu para pelaku tawuran yang membuat satu orang tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, nah, ya udah ya, udah tadi ya videonya. Kira-kira menurut kamu itu ya masalah itu kalau namanya tawuran pelanggaran hukum nggak? Iya. Iya. Kira-kira siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Yang tahu apa itu pelanggaran? Kenapa terjadi pelanggaran yang namanya tawuran itu? Coba. Siapa yang tahu? Pelanggaran hukum. Yang pelanggaran hukum tentang tawuran itu gara-gara apa? Ya gara-gara apa menurut kalian? Gara-gara yang namanya apa? Dendam ya? Iya, dendam. Apa lagi? Sakit hati. Apa salah? Salah paham. Iya, salah paham. Ya. Tawuran itu terjadi kapan katanya? Pas hari dulu ya? Iya. Tanggal berapa itu nah? Hari dulu tanggal 25? Iya, kejadiannya di mana? Di mana? Iya, daerahnya mana? Iya, Medan. Iya, di Medan. Nah, itu jadi maksudnya setelah menonton video ini, ibu berharap kalian itu jangan yang namanya terlibat yang namanya pergaulan bebas dalam arti bukan dalam bebas saja ya, tapi bebas tanpa aturan gitu ya. Iya, jadi dari video ini saya mau benar-benar kalian ambil pelajaran gitu ya, pelajarannya apa pelajarannya? Ya, kita harus yang namanya manusia ini bagaimana? Manusia ini harus benar-benar berhati-hati, namanya berteman kan. Gara-gara sikit, gara-gara bercanda bisa apa? Iya, kayak tadi ya, bacok-bacokan ya. Iya, bacok-bacokan. Bahkan gara-gara sikit bagaimana? Bisa jadinya apa? Bagaimana? Apa enggak? Iya, hilang nyawa. Iya, jadi gitu ya. Jadi menurut ibu, ketika kalian nonton video ini bukan video ecek-ecek ya, bukan kejadian yang kayak macam dia ibu buat konten enggak, tapi benar-benar terjadi di mana? Di dekat daerah kita anak muda gini. Karena kalau orang-orang muda itu bagaimana menjaga mana? Harga dirinya kan? Iya. Jadi ibu berharap ketika menonton video ya yang ibu kasih itu tentang pelanggaran hukum itu bisa menstimulus kalian bahwa betapa mengerikan masalah hukum ini bisa sedikit-sedikit bisa menjadi apa? Peran sama kita kan? Ya kalau diperhatikan sebenarnya yang dibunuh itu sebenarnya tidak ada masalahnya yang namanya yang berkonflik ini. Dia cuma lewat, misalnya gini, SMK Negeri 1 ini bisa berkonflik dengan SMA Mabar dekat sini ya. Nah, gara-gara orang itu sudah
dibacok, ya, tanpa ada apa? Tanpa ada rasa kemanusiaan lagi. Udah macam apa itu udah macam ya nggak ada rasa kemanusiaan ya kan? Udah macam binatang yang dibacok itu. Dan itu anak yang tadi itu bagaimana? Itu meninggal, ya, meninggal. Oke, saya akan menampilkan lagi slide, ya, slide-nya di sini. Perhatikan ya, Arena. Slide-nya ini nanti kamu perhatikan, ya. Ini untuk sebagai yang namanya kamu apa namanya? Untuk memancing ya, memancing atau menstimulus kamu lah supaya kamu bisa semakin ngerti tentang pelanggaran-pelanggaran hukum ini ya. Ya, coba perhatikan di sini. Bisa nampak nak? Satu, iya, ini. Nah ini ya. Bisa kan nak? Iya. Coba kita baca sama-sama tentang apa nak? Dinamika pelanggaran hukum. Iya, dinamika pelanggaran hukum. Jadi di sini baik yang buat sebelum esok, ya. Ibu sendiri yang buat slide-nya. Saya yakin slide-nya lebih bagus dari itu, ya. Slide. Ini supaya kalian semakin mengerti. Nah, coba kamu perhatikan ini tentang dinamika, ya. Perhatikan di sini dinamika yang namanya pelanggaran hukum. Nah, ini pengertian pelanggaran hukum. Nah, pengertian pelanggaran hukum. Ini tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, ya. Oke, sebelum maksudnya gini, ini kan ibu ambil dari buku paket dan referensi dari artikel-artikel yang ada di internet. Nah, menurut bahasa kamu sendiri, sebenarnya pelanggaran itu apa? Yuk, ya, apa nak? Kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum. Kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Oke, kemudian ada lagi. Oke nak, apa nak? Segala tingkah laku masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan. Iya, segala tingkah laku ya. Tingkah lakunya apa ya? Perbuatannya gitu ya. Nyolong aja pelanggaran hukum nggak? Pelanggaran. Iya. Nyolong uang mama pelanggaran hukum? Iya, kita sering-sering nyolong ya. Kalau nyolong kuota orang itu pelanggaran hukum nggak? Enggak. Nyolong kuota orang, dia kan tahu apanya itu paspornya ya. Pelanggaran hukum nggak? Pelanggaran. Bisa nyolong paspor orang bisa nggak di warnet gitu kan? Tahu kita bobol ya namanya ya. Itu pelanggaran hukum nggak? Pelanggaran itu ya. Kalau nyolong pulpen orang pelanggaran hukum nggak? Iya, sering itu kasus-kasus di sekolah kita ya kan? Bu, pulpenku diambil bu. Saya tiap hari ke kantin dia. Gimana lah bu? Nah, tiap hari ke kantin. Ngapain ke kantin? Beli pulpen bu. Di kantin ada jual pulpen? Ada bu. Ya alasan lah ya kan? Tiba-tiba minta uang dia 1.000 ya kan? Nah, bahaya, ya kan? Nah, jadi coba kamu cek dirimu. Kamu sering nggak melakukan pelanggaran hukum? Nah itu ya nak ya. Nah kemudian menurut para ahli bagaimana rasanya? Hukum adalah Ya coba bacakan dulu boleh. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat. Iya, itu menurut para ahli katanya apa? Petunjuk hidup baik apa? Perintah atau Larangan. larangan mengatur tata tertib masyarakat supaya dia baik, dilanggar atau ditaati? Ditaati. Nah, iya, bu, yang namanya peraturan itu dibuat bu, baru peraturan ketika dilanggar, betul itu? Peraturan ada untuk dilanggar bu, ada siswa kayak gitu, ya, jangan kayak gitu ya Mbak ya. Nah peraturan-peraturan apa yang ada di sekolah kita ini misalnya? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos, apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu, apa lagi? Mengerjakan PR, ya kan? Apa lagi nak? Boleh. Oh nggak boleh pakai sendal, ya. Bu, hujan tuh,
ibu. Main hakim sendiri, gimana lagi main hakim sendiri? Gebuk, ada yang nyolong ayam, ada yang curi, misalnya ada orang yang kan capek digebukin ya. Kemudian apa? Mengkonsumsi obat-obat terlarang, apa yang sebenarnya? Ganja, sabu, ekstasi, ya. Itu kemudian melakukan tindakan diskriminasi. Apa diskriminasi? Membeda-bedakan orang lain. Tahu agama Islam tahu, oh orang Batak, nyerocos terus. Nah kayak gitu ya kan? Nggak boleh ya. Nyerocos, tahu nyerocos? Tahu bu. Terus, kayak batang ayam, nyerocos, ya kan? Melakukan perjudian, apa ini Wira? Lagi. Pak Mende berapa nggak tahu Wira? Ya. Apa itu yang judi online itu skater? Ada yang nggak tahu ya? Nah, ya hebat ya. Main biliar juga. Biliar ya. Nah, bangsa dan negara tidak memiliki KTP, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Apa ini? Iya, terobos tidak pakai helm. Apa lagi tidak punya SIM? Ada yang punya SIM sini? Belum 17. Tidak ya. Terus melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan ya. Terus melakukan apa? Teror. Itu sama dengan terorisme juga ya. Iya, coba gambar perhatikan. Gambar apa ini? Ya kenapa? Ada mau sini? Ada tiba-tiba bilang ada gol ya kan? Ya, bolos. Bolos itu ya. Ada satu B. Biasanya kalau digini kan mana mungkin anak sekolah digini kan ya kan? Kemudian apa lagi? Gambar apa nih? Emak-emak yang dulu ya. Apa lagi kira-kira ini? Ya nanti kita bahas ya. Ini ya pelanggarannya kena ciduk ini ya. Melakukan pelanggaran hukum. Ini apa nih? Sasa. Iya tadi makanya cek kebersihan dulu kan. Kemudian apa ini? Korupsi. Iya. Oke bisa ya. Oke sekarang ya sebelum ibu kasih yang namanya LKPD, coba kamu bentuk kelompok. Ya, mau bentuk kelompok 4 kelompok, silakan. Ya, bergerak. Ya, rapi ya kan? Ya, rapi. Oke, bisa ya? Oke nak, sebelum kita sampai kepada ini, ya, sampai kepada diskusi, ya kita dulu LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya, perhatikan. Ini ya LKPD-nya ya. Apa tadi LKPD bilang? Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta didik. Apa jenis pelanggarannya? Nah, jenis pelanggaran tadi kan ada foto-foto tadi kan? Fotonya ini, gambar-gambar ini. Nah, ini ya. Ya, sini. Lihat apa? Jenis pelanggaran hukum. Apa pelanggarannya? Sini kan ada kan? Apa pelanggarannya? Kemudian apa ini? Waktu, tempat dan kejadian. Kemudian penyebab pelanggaran
Kemudian solusi agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Ini dia ya. Ini kelompok satu. Kelompok satu tadi sudah dibagi ya. Sudah seperti yang minggu lalu ya. Sudah dibagi kelompok satu atau kelompok hakim namanya ya. Kelompok hakim. Ya ini dia. Ini ya. Nih. Kemudian kelompok dua pengacara ya. Ini dia. Ini keluarga. Ini tadi ya ibu ya. Ibu, ini dia enak ya, ibu. Kemudian, iya masalah sama, iya ini dia nak ya. Jaksa, kelompok jaksa. Coba yang pertama apa tadi dia? Kedua, pengacara. Ketiga, jaksa. Ingat ya, yang keempat ini apa advokat ya, advokat. Yaitu masalah korupsi ya, korupsi. Bisa ya nak? Oke, saya bagikan LKPD-nya ya. Bagikan LKPD. Oke, silakan dibagikan. Ini kan sudah Ibu Hector ya. Ibu Hector. Ya, apa namanya? Masalah sama ya? Jaksa. Ini sampah. Oh, sampah ya? Oh, ya sampah ya. Nih, sampah. Udah, kemudian ini apa? Masalah apa tadi? Aku bilang? Korupsi, apa ini ya? Iya. Langsung baginya, enggak? Kemudian ada masalah? Ini ya. Pengacara. Oke, waktunya sekitar berapa menit kita buat? 15 menit ya. Sekitar 15 sampai 20 menit ya. Silakan kamu bagikan buka itunya. Sektornya. Ini bahas begini lagi ya, bahas begini. Boleh lagi mas satu mas? Ya silakan. Oke, saya kasih waktu ya, bisa kan nak? Iya. Udah ini nak, udah bagikan. Dibahas ya nak ya. Kalau ada kata-kata yang mau tambah silakan. Sudah? Udah? Silakan ya nak. Bisa? Ya coba. Jadi gini nak, diskusinya coba kamu tentukan siapa ketua kelompok, siapa sekretaris ya. Jangan satu orang aja yang ini yang bekerja ya. Iya. Oke. Nanti saya akan ke meja-meja ya, meja-meja. Ya kalau misalnya ada kata-kata yang benar-benar detail di apa ya, dituliskan dalam pemecahan masalahnya seperti di LKPD tadi ya nak ya. LKPD saya ini kan, saya bentuk lagi. Ini LKPD-nya tadi ya, ini ya. Silakan. Jangan ada yang bermalas-malasan ya, nak ya. Silakan.
misalnya gini, yang ini, ya. Jenis pelanggaran bolos, misalnya waktu di mana kejadiannya? Ya dari ada satu lagi yang mau ditampilkan itu beritanya ya, beritanya itu tadi apa masalah bolos kan? Nah ini beritanya di sini. Nah kamu kejadiannya di mana? Misalnya contoh ya satu ya, kejadian terjadi Rabu, tanggal berapa itu? 16 November 2022. Di mana tempat kejadiannya? Serapa atau sedang berage. Nah ini dia ya. Ini dia Kak, ini berita. Udah Kak, Ibu kasih satu paket dengan LKPD berita artikelnya itu. Ya. Bisa coba tunjukkan Kak yang beritanya itu yang udah Ibu kasih. Coba tunjukkan. Ini siapa? Oh, yang masalah bolos mana? Ah itu bolos. Ya bolos itu artikelnya ya. Boleh LKPD-nya. Iya, LKPD-nya ya. LKPD-nya ada tuh yang tabel-tabel. Ini Iya, LKPD. Iya, LKPD-nya udah ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 bukan salah. Apa? Kelompok apa seperti ini? Habib. Yang kasus apa ini, Nak? bolos. Bukan yang keluarga. Iya, pembunuhan. Kelompok apa lagi itu? Pengacara. Ya, pengacara coba. Udah, beritanya udah kan? Ya, LKPD-nya udah. Ya, kemudian ya itu beritanya ini juga ya, beritanya ada di sini. Pembunuhan ya, ini beritanya. Ya, di mana itu? Di mana? Jatim ya? Jawa Timur ya, Nak? Halo, kelompok pengacara. Kelompok pengacara. Dona, ya di Jatim ya. Ya, jangan di belakang itu. Jangan di belakang, ya. Bisa ya? Oke, bisa. Kalian kemudian kelompok satu lagi apa? Jaksa. Iya, jaksa. Apa kasusnya? Sampah. Ya. Kemudian lanjut. Apa masalah korupsi? Iya, dia beritanya. Ada beritanya kan? Mana beritanya? Iya, beritanya. Masalah apa tadi? Sampah. Ada beritanya? Udah. LKPD-nya udah? Iya, silakan. Ya, saya sudah mengarahkan ya. Sudah mengarahkan kalian. Ya, coba tunjukkan kamu benar-benar mau bekerja sama ya. Ya, maskernya buka aja Mas, biar nampak wajahnya. Kopi, ya. Kopi. Berarti ingat tengok jam ya. Tengok jam supaya nanti bisa presentasi semuanya. Nah, nanti saya cek ini keaktifan kalian, nanti saya cek ya bagaimana kalian bekerja sama. Bisa juga kalau ada kata-kata yang mau kata-kata yang mau dilengkapi. Ini menurut saya ini, misalnya saya beli ya, harus Melani ya. Ada yang mau dituliskan ditambahkan ya. Gimana? Udah? Oh, dituliskan di LKPD hasilnya ya, Nah? Ya, tuliskan hasil di LKPD. Iya. Ya. Tulisannya jangan tulis jelek-jelek, nanti kalian dibaca, ya.
Ya udah nak. Ya nanti perhatikan ya LKPD-nya bagaimana cara ininya ya, pengisiannya ya. LKPD-nya itu yang ibu perhatikan, coba bikin satu kan, ini LKPD-nya. Ya itu apa? Yang ibu bilang tadi, nama tempat kejadian ya, nama tempat kejadian. Kemudian apa lagi nak? Pelanggaran hukum. Iya, penyebab pelanggaran hukum. Ya. Kemudian solusi itu nak, apa solusi? Solusinya itu apa nak maksudnya? Solusi yang kayak terjadi pelanggaran saran apa penyelesaiannya ya? Penyelesaiannya ya. Oh ini nggak ada yang nggak datang ya kalau kalian kan? Ada? Oh datang semua tadi ya? Aku tadi ini kami datang semua ya? Oh iya. Saya ya, Ibu mohon ini apa namanya kolaborasinya ya, kalau bekerjasama, jangan ada yang satu-satu nggak mau tahu ya. Oke nak, kelompok berapa ini? Udah? Udah gimana nak? Udah?
Ini sembari memperhatikan keaktifan kalian ya. Ada ini lembar apa ini untuk keaktifan ya. Nah, jadi kalau yang aktif itu beda dengan ini. Oke, sudah siap ya? Oke ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita ya. Oke, untuk memecahkan suasana mungkin ada yang lowong. Pasti kita berdiri. Ayo, bangkit berdiri kita SBT dulu. SBT. Ayo SBT. Berdoa sebentar ya. Ayo diberangkat. Ini aja nak. Ya. Cari pasangannya. Evelyn sama Lira. Ya. Udah, ice breaking yang mau kita lakukan adalah udah cari pasangan dulu. Ice breakingnya jika tidak ada pasangannya, tidak ada pasangannya. Oh udah ya, ini nggak ada. Oh ya udah, berarti tengok-tengok aja dulu ya. Nah, nanti bisa gantian ya, bisa gantian nanti ya. Oke, cari pasangannya. Ketika ada pasangan, tangan ya, tangan nempel oke. Tangan berada seperti ini nah. Tangan berada seperti ini. Coba tangan dulu, peragakan. Udah? Oke. Nah, tangan satu ini ya. Ada yang namanya hijau, ya. Ada namanya hijau. Tangan yang satu lagi temanmu namanya hitam, ya. Bisa ya? Nah, ketika ibu bilang misalnya coba ini, Melani. Oke, misalnya hijau, ibu hijau kan? Hijau. Nah, benar kan? Berarti stop sama ibu ya, satu ya. Iya, dia berhenti pada kalau Melani udah. Oh iya, semangat ya. Makanya kita pulang ya. Oke siap? Oke, perhatikan ya. Ketika ibu katakan hijau, berarti hijau yang menepuk tangan kawannya ya. Siapa yang banyak skor nanti ada hadiah dari ibu ya. Ya, ada hadiah dapat pulpen ya nanti. Ya, berikutnya ya. Skor yang paling banyak tertinggi di kelas ini. Hijau. Sudah. Oke. Ya, kemudian yang kedua. Hijau. Ya, gimana? Ya, benar ya. Yang ketiga hitam. Yang keempat kali hitam. Oke, hijau. Oke, siapa skornya dapat 5? Ada? Wah, mantap. Katanya di dalam ini tadi ya. Tepuk tangan dulu ya nanti. Ya. Nanti dia dapat pulpen dari ibu ya. Ada yang skor 3? Ya, dapat gorengan. Tapi kalian yang dapat skor 5 ya. Ya, oke. Itulah ice breaking. Kira-kira ice breaking itu apa ya, Evelyn? Mengerti apa lagi Evelyn? Ayo, apa ice breaking gunanya? Gunanya ice breaking supaya lebih fokus lagi dalam pembelajaran, supaya tidak jenuh Ya coba ke sini Evelyn. dan memberikan semangat supaya lebih semangat lagi mulai pelajaran. Iya, tepuk tangan dulu kita. Oke, langsung kelompok yang namanya membahas tentang apa yang pertama, bolos, silakan. Ya.
silakan maju. Ya, perkenalkan kelompoknya terus ya, ngerti lah ya kan? Ya gimana supaya nampak rapinya udah? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Bu Hetri Sabulon, Bu PPKN kami. Saya dari mewakili kelompok hakim ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang solusi agar tidak terjadinya pelanggaran hukum. Iya, silakan. Saya Siti Foldia sebagai ketua. Saya Siti Amanda sebagai sekretaris. Saya Nabila Triananda sebagai anggota. Saya Tiara Citra sebagai anggota. Ya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan proses dari detail yang mendiskusikan tentang solusi agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Ya. Jenis pelanggaran hukum bolos dari sekolah atau kasus yang terjadi di Serdang Bedagai. Waktu atau tempat kejadian pelanggaran hukum kejadian terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai Rabu 16 November 2022. Ya. Analisis penyebab pelanggaran hukum dilakukan oleh sejumlah pelajar SMP, SMA, SMA di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya. Dikarenakan satu, orang tua kurang melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, kemungkinan karena sibuk kerja, arisan, broken home, dan urusan lain, sehingga kemungkinan terjadi kurang memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anaknya. Dua, pihak sekolah kurang memberikan sanksi tegas kepada siswa-siswa yang bolos di sekolah. Tiga, siswa kurang memiliki minat belajar dikarenakan lebih memilih untuk bermain dengan teman-teman, untuk kumpul-kumpul di kafe, balap motor, dan lain-lain. Ya, langsung diatur moderator. Sudah siap? Apanya? Presentasinya udah? Ada lagi yang mau dibilang? Berarti kan masalah bolos sekolah tadi ya? Di Serdang? Udah ya. Iya. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, Dona. Tangan dulu Dona. Ya, aktif ya Dona ya. Nah. Kuat. Apa yang harus dilakukan untuk pihak sekolah agar siswa tidak sering bolos sekolah? Ya, kumpul dulu pertanyaannya. Apa Apa yang ambil buku yang catat pertanyaannya. Ulangi dong. Catat. Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan? untuk pihak sekolah agar siswa tidak sering bolos? Iya, pihak sekolah apa yang dilakukan pihak sekolah agar siswa tidak mudah bolos sekolah. Oke, moderator. Pertanyaan yang kedua ada. Itu tuh. Kelompok berapa lain? Apa kelompok lain? Jaksa ya. Kenapa siswa di sekolah kita sering cabut? Ya, kenapa di sekolah kita langsung ke TKP ya, langsung ke lapangan ya. Kira-kira. Nah, ada lagi? Enggak. Cukuplah 2 ya. Oke, diskusi dulu kalian sebentar. Apa yang mau diapakan? Jangan membelakangkan kami nah, agak miring aja sedikit biar kami bisa apa? Udah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dona, yaitu peraturan di sekolah ditegakkan dengan tegas. Siswa kurang memiliki kesadaran mematuhi, kurang kerjasama antar guru dengan orang tua, atau kurang komunikasi antar guru dengan orang tua untuk memperhatikan karakter siswa. Ya. Coba ulang sekali lagi biar si Dona tadi ya. Dona ya. Coba pelan ya, jelas ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dona, yaitu peraturan di sekolah ditegakkan dengan tegas. Siswa kurang memiliki kesadaran mematuhi, kurang kerjasama antar guru dengan orang tua, atau kurang komunikasi antar guru dan orang tua untuk memperhatikan karakter siswa. Iya, berarti harus ini ya, berarti yang ada kerjasama itu ya. Ya, kerjasama antara apa tadi? Orang tua, guru ya, guru, kemudian kesadaran juga loh, ya. Ya, coba tanya moderator gimana? Ini donanya udah ngerti atau belum? Nanti biarin namanya. Gimana udah? Udah dulu deh. Ya Dona ya. Iya, jadi ada kerjasama, kemudian ada kesadaran juga ya. Kesadaran dari mana? Dari dalam siswa itu, ya. Kalau misalnya seribu macam peraturan, kalau nggak ada kesadaran bagaimana? Bagaimana? Seribu macam peraturan, tapi nggak ada kesadaran dari siswa-siswi. Bagaimana peraturan itu? Ada di langkah.
Iya, sama dilanggar dan susah ditegakkan ya, susah diterapkan. Oke, lanjut moderator, siapa bertanya siapa lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evelyn. Karena mereka tidak mengikuti peraturan yang ada di sekolah, maka sering cabut dan hanya mementingkan pergaulan bebas mereka. Iya. Ya, asik-asik yang namanya kepentingan mereka apa? Pergaulan bebas ya kan? Pergaulan bebas misalnya apa lagi? Geng motor ya kan? Apalagi tawuran gitu ya kan? Terus asik-asik apa yang namanya apa namanya? Kombo-kombo ya? Di kafe-kafe itu kombo-kombo kan? Iya, kayak macam nongkrong ya kan? Iya. Jadi ya itulah zaman sekarang. Apa namanya istilah zaman anak now ya? Zaman now. Ya zaman now. Ya, betul itu ya kan? Oke ya. Oke moderator ada lagi nggak? Ada lagi? Cukup ya? Oke moderator bagaimana? Ya, tutup apa tutup ya? Tutup. Sekian hasil presentasi kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Oke, lanjut. Kelompok kanan. Ya. Oke. Sini nak. Sini, yuk. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul masalah pembunuhan seorang bayi yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Eka Sari yang berusia 25 tahun. Berdasarkan berita yang kami baca, kejadian ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 28 Juni tahun 2022. Berdasarkan analisis kami, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ibu Eka Sari ini dikarenakan pertengkaran dengan suaminya. Hal ini memicu karena suaminya jarang pulang ke rumah. Menurut kami sekalipun bertengkar dengan suami, seharusnya seorang ibu tetap menyayangi anaknya, karena anaknya adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada sebuah keluarga, jadi selayaknya untuk menjaga anaknya. Yang kedua, selain itu dikarenakan anaknya sering menangis atau rewel sehingga menyebabkan si ibu kesal sehingga terjadinya pemukulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iya, kuat ya. solusi agar tidak terjadi pelanggaran. Jangan ditutup mukanya nak. Sini. Kuat suaranya. 1. Menjalin hubungan komunikasi suami istri yang baik. 2. Tanggung jawab dalam mengurus anak tidak dilimpahkan bukan hanya kepada istri, harus ada kerjasama antara suami dan istri. Ya. Sekian dari diskusi kami. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya untuk kelompok ini? Apa namanya kelompok mana? Pengacara? Silakan nak, angkat tangannya. Ya, Ibu. Oke, silakan. Saya Ibu aja yang bertanya. Kenapa ibunya sampai tega membunuh anaknya sendiri? Apa sih masalahnya sampai tega membunuh anak kandungnya? Apa permasalahan detailnya ya? Ya, diperinci lagi. Ada lagi selain ini pertanyaan yang ini? Saya Bu. Ya, silakan. Saya bernama Nabi. Nah, ini bukan nampak. Saya bernama Nabi Lobiananda mau bertanya mengapa masih sering terjadi kekerasan pada anak walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Iya. Mengapa sering terjadi kekerasan anak pada anak ya? Walaupun sudah ada undang-undangnya nak. Gitu ya. Ngerti ya? Coba boleh catat ya nak ya. Coba kamu diskusi dulu nak. Diskusikan dulu siapa yang menjawab apa. Coba. Ya. Bagus-bagus didiskusikannya. Jangan sembarangan ya. Ya, kita diskusikan lagi. Jangan cepat kali nanti jawabannya tidak bagus. Sekarang ini langsung saya observasi nih ya, ada penilaian ya. Ini ada apa ini? Rubrik penilaian yang saya lakukan ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, terjadi gangguan jiwa kepada anak sehingga korban kepada anak. Ya, terjadi apa nanti tadi nak? Biar jelas lagi. Karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Iya, pertengkaran dalam rumah tangga, Nabila. Oke, tanya moderator bagaimana?
Yang pertama ya karena faktor ekonomi. Dan yang kedua karena tekanan antara suami dan istri sehingga istri kesal dan melampiaskan amarahnya kepada anaknya. Iya, gara-gara bertengkar, ya. Gara-gara bertengkar sama suami, akhirnya dilampiaskan ke sama bayinya, anaknya tadi itu. Ya, di Jawa Timur itu kejadiannya, ya, di Jawa Timur, Surabaya. Nah, jadi kalau misalnya udah jadi ibu-ibu ya disayangi lah. Masa anak yang dilahirkan malah dibunuh, ya kan? Sadis kan? Sadis kan? Sadis, ya kan? Iya, jadi harus apapun masalah, apapun masalah dengan suami, masalah keluarga, jangan korban. Jadi korban itu apa? Anak, ya. Jadi kalau misalnya ada undang-undang, undang-undang yang namanya anak itu, kalau tidak ada kesadaran dari suami istri itu bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan, bagaimana? Bisa nggak terjadi yang tadi yang pembunuhan itu? Bisa nggak? Kalau nggak ada kesadaran ya bisa, ya kan? Bisa. Iya. Oke, kelompok 2 silakan tutup. Kemudian seperti kami menunjukkan benar berdasarkan dengan salah satu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap, ya, mantap, aktif ya semua ya. Oke, lanjut kita ke kelompok masalah mulai sekarang. Iya, ini tepuk tangan lagi dulu untuk kelompok jaksa. Sekali lagi, ya, biar semangat kita nih, udah jadi mulai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik. Kami dari kelompok jaksa akan mempresentasikan diskusi kami tentang kasus sampah. Yang saya hormati Ibu Herdiwati Siholan sebagai pimpinan kami. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya berasa izin sebagai Buat apa? Sebagai anggota, saya Melani Selawan sebagai anggota. Iya. Ya. Saya Bagus. akan menyampaikan kasus dari artikel yang kami diskusikan. Perhatikan semuanya, Nak. Jenis pelanggaran hukum jaksa. Berdasarkan berita yang kami baca, TV One penumpukan sampah terjadi tempatnya di Jalan Medan Panci Medan, Kelurahan Sidoarjo Hilir, Ya. Kecamatan Medan, Tembung, tanggal 6 Juni 2022. Berdasarkan hasil diskusi analisis kelompok, penumpukan sampah yang terjadi di Medan dikarenakan satu, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan, sehingga terjadi penumpukan sampah di daerah Jalan Medan Panci. Yang membuat lebih tragis selain sampah tersebut berserakan, sampah tersebut sampai busuk dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Hal ini sangat mengganggu kehidupan pernapasan dan yang lain. Yang kedua, kurangnya pengelolaan sampah dari pemerintah Kota Medan. Solusi dari masalah sampah ini adalah satu, karena kesadaran dari masyarakat Kota Medan tidak membuang sampah sembarang dan tetap menjaga kebersihan. Yang kedua, sosialisasi dari Pemko Medan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya untuk kelompok ini, Perwira? Ya, silakan, Nak. Saya Sista Amelia ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi masyarakat tidak buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah? Ya, bagaimana caranya ya? Iya. Ada lagi? Ya. Harus ada kesadaran siswa. Kumpulin. Ini kumpulin dulu pertanyaannya. Saya akan mengatakan dari kelompok 4, mengapa sampah harus didaur ulang? Harus ada kesadaran siswa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari siswa kelompok 4. Harus ada kesadaran siswa-siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan. Ya. Kira-kira udah bisa? Ya, kalau ada kesadaran juga ya, Nak ya? Iya, dibuat pun ada tong 10, 100, tong kan 100 tong ya. Tong apa itu? Tong sampah anorganik lah, organik lah, segala macam lah. Kalau nggak ada kesadaran dari kita, dari kalian, bisa nggak bersih ke sekolah kita? Nggak bisa, sampai harus ada kesadaran. Betul itu yang bilang mereka, harus ada kesadaran. Apalagi tadi ada ketegasan
sembarangan. Iya. Oke, kira-kira ada lagi Ibu moderator, ada lagi tanya? Oke, saya akan menjawab. Oh, ada lagi ya? Dari kelompok 4. Sampah harus diatur ulang supaya tidak menjadi masalah bagi lingkungan sekitar, terutama untuk mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oh, berarti sampah harus didaur ulang. Iya, kayak mana itu didaur ulang? Berarti dipisahkan itu ya? Sampah organik dan anorganik. Kalau organik itu sampah yang bagaimana? Apa? Sampah anorganik itu bagaimana? Berarti bisa apa namanya? Hancur ya? Bisa hancur. Kalau anorganik berarti tidak bisa terurai, kayak sampah plastik, ya? Sampah plastik, ya. Jadi itu memang benar-benar harus didaur ulang, ya. Apalagi zaman sekarang lapisan ozon semakin menipis. Iya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami, terdiri dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Jasa Mbak Dana? Iya, jasa. Oke. Lanjut kelompok yang terakhir. Ya, kita ada kuis nanti ya. Kuis tentang public speech. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Farhani Bu Hanis Simbolon, guru PKN kami. Ya. Dan saya kali ini teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang terjadinya korupsi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kania sebagai ketua kelompok. Saya yang bernama Dia sebagai sekretaris. Saya yang bernama Siska Amelia sebagai anggota. Jenis pelanggaran hukum bangsa dan negara korupsi di Universitas Unpad. Berdasarkan berita yang kami baca akan Kompas, pelanggaran yang dilakukan korupsi tertangkap tangan Guru Merah Putih KPK Jakarta 21 Agustus 2022. Lembaga Pembenaran Hukum berdasarkan hasil diskusi analisis kelompok korupsi yang terjadi dikarenakan pelanggaran korupsi yang dilakukan rektor universitas langsung dikarenakan: 1. Mendapatkan uang dengan cara yang gampang dengan melakukan cara menggelapkan uang mahasiswa. 2. Melakukan korupsi demi kepentingan pribadi. Solusi dari masalah sampah ini adalah: 1. Kesadaran diri dari setiap masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan korupsi. 2. Ketegasan aparat hukum untuk memberantas korupsi. Ya, udah penjelasannya? Apakah dari kelompok lain yang bertanya? Iya, silakan. Dari kelompok 1, Siti Fajar yang bertanya, mengapa masih terjadi korupsi padahal sudah ada KPK di negara Indonesia? Iya. Kenapa itu? Ya. Ya kira-kira langsung jawab aja ya, karena mengingat waktu juga ya. Kira-kira berapa menit lagi kita, Nak? Berapa menit lagi kita? Ada 10 menit lagi ya? 10 menit lagi ya, supaya kita ini sampai ya, sedikit lagi ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fajar. Penegak hukum kurang jelas dalam memberantas kasus hukum, karena masyarakat yang egois hanya memberikan kepentingan pribadi daripada negara. Saya bertanya lagi, menurut kalian ketegasannya dalam hal apa sih? Iya. Kan tadi kalian bilang kan ketegasan. Nah, dia menanya ketegasan itu bagaimana dalam hal apa aja ya, Nak ya? Iya. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan kedua. Ketegasan dalam
kesalahan yang kita lakukan. Oke. Ya, oke ya. Ya, sekarang kita waktunya 10 menit lagi ya, tutup ya. Oke, sekarang coba tepuk tangan dan kita sekali lagi ya. Semuanya. Ya. Oke, sekarang saya bagi ya, saya bagi tentang ada di sini. Saya bagi kertasnya. Ya, kertasnya bagi ini nanti kalian jawab soal ini ya, sekitar 5 menit. Menurut kalian aja, pandangan kalian. Bagi ada pertanyaan dari ibu nanti. Ini bagi ada pertanyaan ya. Ini yang kosong ya. Nanti saya tampilkan di slide ya. Di slide. Ambil pertanyaan. Oke. Oke, ini ya, ibu tampilkan ada pertanyaan ya, sekedar kayak kita mau ngecek seperti apa, ibu mau tahu gitu pemahaman kalian setelah ini ya. Setelah kita diskusi ada pertanyaan mau ibu tampilkan di sini. Sabar ya. Oh, bukan ini, sabar. Oh, pertanyaan yang satu lagi. Ini pertanyaannya ya. Ini dia. Uraikan ya, uraikan kasus hukum yang terjadi di lingkungan sekitar rumah aja. Sekitar rumahmu apa? Sekitar rumah apa yang terjadi? Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan oleh aparat agar masyarakat, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh aparat dan masyarakat agar penegakan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ada seperti apa ya? Seperti apa yang harus dilakukan masyarakat ya? Udah? Kemudian analisis pelanggaran yang sering terjadi di sekolah dan faktor penyebabnya apa? Sekitar 8 menit, kurang lebih 8 menit. Silakan yuk, kerjakan sekarang. Ya, bisa? Ya, aku jadi. Ya. Ya, jawabannya tulis saja langsung. Ya, boleh juga ingat-ingat ya sebelum berakhir ini. Udah nah? Silakan dikerjakan itu tadi. Sudah. Kita waktu 10 menit lagi ya nak, 10 menit lagi. Ya, 5 menit lagi ya, saya tunggu ya. Bagus, dijawab yang bagus, dijawab yang bagus. Dijawab yang bagus. Dijawab yang bagus, Ibu-Lin. Evelyn, tulis. Udah ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya. Ayo, jangan ada yang malas-malasan. Tegak tidurnya. Semangat, bentar lagi kita mau pulang. Siap, udah? Nomor 2, apa hal-hal apa saja yang harus dilakukan supaya aparat ya, supaya menegakkan hukum seadil-adilnya ya. Apa yang harus dilakukan? Berarti bagaimana? Ya, itulah analisamu. Oh, ya, 4 menit lagi ya.
Ditulis. Udah? Oke, kalau udah dikumpul. Ya, dikumpul ya. Jadi, oke, kumpul lah. Sini. Ya, kumpul lah. Ya, udah kumpul lah. Bagi yang nanti yang kayak macam media nanti kalau memang makan saya kasih tahu ya. Siapa yang dulu, siapa yang enggak ya. Nah, ini kumpul aja tangan. Oh ya, ini. Nah, kumpul ya. Oke. Sudah ya. Untuk ini kita ambil dulu kesimpulan. Kesimpulan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita lah, rangkaian diskusi kita ini? Kira-kira kesimpulannya ya? Saya gini ya dulu dulu. Saya Siti Fauzia dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan dari Kelompok satu apa tadi? yaitu bahwa hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Iya, berarti udah ini ya, langsung tadi ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang bisa kasih ini? Oke, anak-anak. Diri nak. Saya Siska Amelia dari kelompok Iya. advokat ingin memberi kesimpulan Advokat. bahwa sebagai siswa harus mematuhi segala peraturan di sekolah. Ketika saya mematuhi peraturan berarti saya sudah menegakkan hukum. Iya, benar dulu. Oke, jadi kesimpulan dari ibu ya, kesimpulan dari ibu ya tidak jauh beda dengan kalian analisa ibu ya, bahwa ya ingat hukum itu harus benar-benar ditegakkan seadil-adilnya ya, sama itu ya, tanpa memandang status jabatan ya atau keberadaan seseorang ya. Kemudian yang kedua itu pelanggaran hukum itu kita harus betul-betul waspada ya, seperti yang tadi video tadi apa nah video tadi video dari SPBU sebenarnya itu bukan terkena ini ya, sebenarnya tidak kena, dia nggak berkonflik ya, tapi akhirnya dia kena. Artinya kita tetap waspada, jangan gara-gara mulut kita ini, tengok ya, mulut kita ini ngomong sembarangan orang sakit hati ya, dia dendam. Terjadi apa? Ya mungkin ada pembunuhan atau pelecehan gara-gara kata-kata mulut kita ini ember apa? Ember untuk keliling yang nggak tanpa ngerem ya, ngerem. Nah, jadi itulah kalau istilah bahasa sehari-harinya ya. Ya jadi saya harap ketika kita sudah menganalisis, kemudian apa lagi nak? Sudah berdiskusi, sudah presentasi, ya kan? Kita udah melihat video, kita sudah melihat tayangan slide ibu. Kita harus benar-benar menyadari bahwa pelanggaran hukum itu harus benar-benar jangan kita lakukan. Dan kita sebagai siswa, ya sebagai siswa harus benar-benar yang namanya bisa mematuhi peraturan sekolah. Ya, oke. Untuk yang terakhir kita akan mengadakan refleksi. Sebelum refleksi,
yang kekurangan dari ibu, misalnya cara mengajarnya bagaimana, ya, bagaimana cara mengajar ibu, kemudian mengarahkan kalian atau tidak, ya kan, mengarahkan memberikan motivasi atau tidak, menyenangkan atau tidak, itu nanti saya kasih di Google Form, ya. Kalau sekarang mungkin nggak sempat tadi ya, tapi sudah saya tanya ya, bagaimana kalian tadi langsung bisa menikmati dan semangat untuk menganalisis artikel kasus-kasus pelanggaran hukum. Bisa ya?